Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Indahnya Kerukunan. Indahnya Kerukunan. Ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius 12 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh suatu harta yang perlu kami perjuangkan dan harta yang indah yang tidak bisa kami pegang seperti benda-benda yang dijual di toko-toko. Namun itu harus kami perjuangkan yang bernama indahnya kerukunan. Sehingga kami boleh mengalami indahnya kerukunan di dalam rumah tangga kami, di dalam komunitas kami, di dalam pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, indahnya kerukunan. Kerukunan itu sebetulnya gambaran yang paling sangat mudah. Itu ada di dalam tubuhmu. Seperti yang Alkitab katakan di dalam surat Korintus, bahwa ada kepala, ada juga anggota-anggota tubuh yang banyak. Dan itu anggota tubuh tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Sewaktu mata melirik kiri yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri juga ikut melirik. Ada yang mengatakan bagaimana kalau matanya sebelah kiri, yang ke kiri melihat yang sebelah kanan ke kanan. Kalau Anda melihat dengan tidak sama arahnya, itu kalau bola mata, maka yang terjadi Anda melihat itu dua gambar yang berbeda. Ya, silakan Anda yang belajar tentang optik. Bagaimana sepasang kaki berjalan, itu tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Kaki kiri berjalan, yang kanan ke belakang, yang kanan ke depan, kemudian yang kaki kiri berjalan, tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Bagaimana otak kemudian melakukan keseimbangan badan agar tidak terjatuh, sehingga sewaktu Anda mengendari sepeda, mengendari motor yang beroda dua, yang tiga atau dan bukan empat, itu tetap tidak jatuh. Karena apa? Karena otak itu mengontrol keseimbangan tubuh. Bagaimana aliran darah di dalam tubuh kita? Ada kerjanya yang lebih berat, yaitu namanya jantung. Jantung itu tidak pernah istirahat. 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 hari satu bulan. Tidak pernah kemudian bersungut-sungut. Mengapa saya terus bekerja sementara tangan dan kaki kalau tidur itu memeluk guling dan kepala itu bersenderkan di bantal? Adakah jantung kemudian ribut? Bersungut-sungut tidak. Gambaran yang luar biasa tentang anggota tubuh ini. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, rumah tangga terpecah-pecah, kota terpecah-pecah, maka tidak akan bertahan dan pasti akan binasa. Lalu di dalam Roma dikatakan bahwa bagaimana sebuah kerukunan itu bisa hancur kalau kemudian kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Perkara-perkara yang tinggi ini di dalam terjemahan saya bahasakan di dalam bahasa yang mudah dimengerti, yaitu berbicara tentang tuntutan demi tuntutan. Sementara firman Tuhan katakan bahwa tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Artinya apa? Belajar menyederhanakan segala masalah-masalah yang ada itu agar kemudian ditemukan jalan keluar, atau bahasa yang lebih sederhana, masalah besar itu dibuat jadi kecil, masalah kecil itu dibuat menjadi tidak ada. Itu yang dikatakan firman Tuhan berkata, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tidak ada masalah, dibuat jadi ada masalah. Ada masalah, dibuat masalah menjadi besar. Masalah besar menjadi pertengkaran, menjadi perpecahan, seperti yang firman Tuhan katakan. Dan pada akhirnya, di dalam Matius 12 ayat 25, kalau sudah perpecahan, yang terjadi apa? Pasti binasa. Kalau sudah ada perpecahan, yang terjadi apa? Tidak akan bertahan. Akan tercerai terurai satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Apakah rumah tanggamu itu ada kerukunan atau perpecahan? Bagaimana kehidupan di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kau berada? Kalau engkau berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya tidak rukun, maka engkau ada di ruangan ber-AC pun suasananya panas. Engkau duduk di sofa yang lembut pun, maka engkau terasa duduk di kursi yang berduri dan berpaku. Engkau tidur di spring bed yang paling mahal, yang paling nyaman pun seakan-akan engkau tidur di atas batu yang keras. Kalau mengapa? Kalau tidak ada kerukunan. Jadi kerukunan ini luar biasa. Kalau engkau rukun, segala sesuatu menjadi indah. Apa itu keindahan? Saya uraikan. Kalau engkau rukun, segala sesuatu menjadi indah. Apa yang terjadi? Yang berat itu akan menjadi ringan. Yang jauh itu akan terasa dekat. Sewaktu engkau mengalami ketakutan, engkau akan berani. Karena kenapa? Engkau akan ditemani orang-orang yang hidupnya rukun. Dan rukun juga, sesuatu yang mahal itu bisa menjadi murah. Sesuatu yang sulit itu bisa menjadi mudah. Sesuatu yang berbahaya bisa menjadi aman, karena engkau tidak sendiri. Engkau dilengkapi, dikelilingi oleh teman-temanmu yang akan membantu engkau sewaktu engkau mengalami bahaya. Sewaktu engkau terbatas, engkau mengalami ketidakterbatasan karena engkau tidak sendiri. Sewaktu engkau tidak mengerti, engkau tidak memiliki keterampilan, engkau tidak memiliki kemampuan di dalam kondisi tertentu, maka engkau akan menjadi orang yang pandai. Engkau akan menjadi orang yang terampil. Kalau bagaimana? Kalau hidupmu rukun. Kalau rukun, yang terjadi adalah transaksi positif satu dengan yang lain. Kalau tidak rukun, yang terjadi transaksi negatif. Kalau rukun, satu dengan yang lain akan meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh satu dengan yang lain. Kalau rukun. Kalau tidak rukun, satu dengan yang lain itu menyalurkan racun yang mematikan satu dengan yang lain. Kalau rukun, kata-kata yang keluar adalah kata-kata menghibur, kata-kata menguatkan. Kalau tidak rukun, kata-kata yang keluar adalah kata-kata hinaan, kata-kata caci maki, kata-kata merendahkan dan membunuh orang, dan orang itu mati sekalipun dia sudah hidup. Apa yang mati? Mati hatinya, mati pikirannya, mati masa depannya, mati perasaannya, mati kehidupannya. Betapa bahayanya perpecahan. Betapa bahayanya dikatakan di dalam firman Tuhan. Sewaktu engkau memikirkan perkara-perkara yang tinggi di dalam kehidupanmu, yang engkau keluarkan adalah tuntutan demi tuntutan, ego dirimu yang engkau kedepankan, sementara kerukunan itu berbicara bagaimana firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dan hidupmu bersama-sama. Jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Apa yang disebut dengan jangan menganggap dirimu pandai? Kerukunan akan hancur tatkala orang merasa benar sendiri, merasa orang di atas, lalu semua orang harus taat kepada dia. Dia berbicara, orang harus mendengar. Sementara waktu orang berbicara, engkau tidak peduli, engkau tidak mau mendengarkan. Sahabat seperjalanan, indahnya kerukunan. Kerukunan adalah harta yang tidak bisa dibeli, tapi harus diusahakan antar pribadi, di dalam rumah, di dalam komunitas manapun juga. Sahabat seperjalanan, indahnya kerukunan. Mari kita belajar untuk membuang semua penyakit-penyakit yang membuat kerukunan itu menjadi sirna, keras kepala, merasa paling benar, dominan, kemalasan, ketidakpedulian, tidak konsisten, tidak setia, tidak taat kepada kesepakatan, emosional, baperan, kemudian tidak pernah selesai dengan masa lalu dan kehidupanmu pribadi. Mari kita belajar untuk menciptakan indahnya kerukunan yang sudah disampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, problem, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dan biarlah para sahabat seperjalanan boleh menciptakan indahnya kerukunan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, di dalam kehidupan masyarakat, bernegara, bahkan di dalam dunia ini. Kerukunan akan menghadirkan keindahan surga di dalam dunia ini. Ketidakrukunan akan menciptakan duri, api yang menghanguskan seperti neraka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy Sunday. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah hidup di dalam kerukunan, karena kerukunan itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sahabat seperjalanan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.